Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya berpegang teguh di atas kebenaran, di atas sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu ciri-ciri pengikut kebenaran dan harapan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yang benar-benar beriman kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan di dalam kehidupan akhirat, tentang kenikmatan-kenikmatan surga dan tentang azab yang ada di neraka. Terlebih di zaman ini kaum muslimin banyak sekali tersebar syubhat dan syahwat yang dapat memalingkan hati seseorang dari jalan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam sarana-sarana yang dapat menyebabkan tersebarnya syubhat dan syahwat. Oleh karena itu, kita membutuhkan kesabaran dan keistiqomahan di dalam mengamalkan kebenaran dan dalam memperjuangkan kebenaran. Kaum muslimin, a'azanallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk berpegang teguh di dalam melawan, menghadapi musuh-musuh mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian menghadapi musuh yang datang, bertemu dengan musuh, maka hendaklah kalian memantapkan hati kalian, meneguhkan hati kalian dan mengingat Allah Subhanahu wa taala, menyebut, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang banyak agar kalian beruntung. Keberuntungan bagi orang-orang yang senantiasa berpegang teguh kepada ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan bagi orang-orang yang mau menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum." Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong kalian dan akan meneguhkan langkah-langkah kaki kalian. Kaum muslimin, a'azanallahu wa iyyakum. Ummu Salamah suatu hari bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah SAW memperbanyak doa, Allahumma muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu.
Maka Ummu Salamah berkata, "Ya Rasulullah, apakah hati akan berbolak-balik?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Na'am, iya. Ma khalaqallah min bani Adam min basharin illa inna qalbahu baina isba'aini min aswabi'illah fa in syaa Allah azza wa jalla aqamahu wa in syaa azawahu." Iya, Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan manusia anak Adam kecuali sesungguhnya hatinya berada di antara dua jemari dari jemari-jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala jika berkehendak maka akan memantapkan dia, menetapkan di atas keistiqomahan dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak maka Allah Subhanahu wa taala akan memalingkan dari kebenaran. Kaum muslimin, a'azanallahu wa iyyakum. Apabila kita membaca sejarah Nabi, membuka lembaran-lembaran sejarah perjuangan Nabi SAW dalam memperjuangkan agama ini, maka kita akan mendapatkan bahwasanya Rasulullah SAW dan para sahabatnya adalah orang-orang yang senantiasa istiqomah, teguh di atas kebenaran. Walaupun banyak gangguan yang beliau alami, bahkan para sahabatnya banyak yang terbunuh di medan perang, banyak gangguan yang kaum musyrikin berikan kepada kaum muslimin. Akan tetapi Rasulullah SAW dan para sahabatnya tetap kokoh di dalam menjalankan, mengamalkan kebenaran dan memperjuangkan kebenaran. Keteguhan mereka bagaikan gunung yang tidak akan bergeser karena tiupan angin dan tidak akan terbawa arus karena banjir. Di antara keteguhan hati Rasulullah SAW, Rasulullah SAW pernah suatu hari diberikan tawaran oleh pemuka-pemuka kaum musyrikin dengan harta yang banyak, dengan kemuliaan, kedudukan, bahkan wanita, dengan syarat Rasulullah SAW harus berhenti dari mendakwahkan tauhid, tidak membahas tauhid dan tidak membahas syirik. Maka Rasulullah SAW menolak semua itu. Dan ini menunjukkan bahwasannya Rasulullah SAW berada teguh di atas pendiriannya, yaitu mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang musyrikin berusaha memberikan tawaran lagi, tawaran terakhir, yang mana mereka berharap Rasulullah SAW mau menerima tawaran tersebut, yaitu tawaran persamaan dalam agama. Orang-orang musyrikin beribadah kepada Allah dan kaum muslimin Rasulullah SAW beribadah kepada patung-patung mereka. Maka turunlah ayat surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai orang-orang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum a'abiduna ma a'bud. Dan kalian tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Dan aku juga tidak akan mengibadahi apa yang kalian ibadahi. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kalian tidak akan beribadah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Kaum muslimin azanallahu wa iyyakum. Apabila kita membuka lembaran-lembaran perjalanan hidup para salaf dahulu, maka banyak kisah-kisah yang menunjukkan tentang keistiqomahan mereka, keteguhan hati mereka di atas jalan yang lurus. Dan siapa di antara kita yang tidak pernah mengenal Bilal bin Rabah? Setiap kita pasti mendengar tukang azan Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah SAW bersabda, "Ya Bilal, arihna bis sholah." Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan solat. Beliau pernah disiksa oleh orang-orang musyrikin, lehernya diikat, dipukul, dan diseret di tengah padang pasir, di bawah sinar matahari, dalam kondisi haus dan lapar, dengan harapan Bilal bin Rabah supaya murtad dari agama Islam. Akan tetapi
beliau tetap kokoh mempertahankan kebenaran walaupun kaum musyrikin menimpakan siksaan, berbagai macam siksaan. Kemudian siapa di antara kita yang tidak pernah mengenal Khabbab bin Arat, yang mana beliau banyak mendapatkan siksaan dari orang-orang musyrikin. Di antara siksaannya adalah beliau pernah ditempelkan besi panas di tubuh beliau sampai besi tersebut padam karena ada cairan yang keluar dari tubuh Khabbab bin Arat. Dan beliau tetap mempertahankan kebenaran yang beliau bawa, yang beliau yakini. Begitu juga Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau dipenjara, disiksa agar supaya mengatakan Al-Quran makhluk. Maka beliau tidak mau mengatakan sampai beliau dicambuk. Bahkan beliau tetap mengatakan Al-Quran kalamullah laisa bimakhluk. Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Lihatlah kaum muslimin, azanallahu wa iyyakum, bagaimana keteguhan mereka, kejujuran mereka dalam memperjuangkan kebenaran. Rasa sakit, gangguan, dan berbagai macam siksaan, bukan hanya cemoohan, bukan hanya ejekan, tapi semua itu tidak menghalangi mereka, tidak menyurutkan mereka untuk menegakkan kebenaran, untuk memperjuangkan kebenaran. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin, azanallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahasiban nasu ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan ditinggalkan begitu saja ketika dia mengatakan kami beriman, lalu mereka tidak diberikan ujian? Betapa banyak kaum-kaum sebelum kita yang mana mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian, dan mereka tetap kokoh di dalam memperjuangkan keimanan mereka. Oleh karena itu, apabila iman sudah menancap dalam hati, maka akan membuat keajaiban-keajaiban yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.